Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Suara jangkriknya semakin kuat ya kalau malam-malam gini. Bukan mengklarifikasi ya, saya juga tidak ingin mengklarifikasi. Sebenarnya biarkan saja hal-hal ini berjalan secara alami. Tapi ada sesuatu yang sifatnya itu something personal ya teman-teman. Sesuatu yang sifatnya itu ke personal saya gitu ya teman-teman ya. Saya bahas satu persatu teman-teman. Ada salah satu orang gitu ya yang selalu berkomentar terkait konten-konten saya yang saya bikin gitu ya, konten-konten yang saya bikin. Mau itu menyangkut konteks yang sedang saya bahas ataupun di luar konteks gitu. Beliau ini selalu menyangka saya ini adalah pendukung Rusia gitu. Dia tuh selalu menyangka saya itu selalu meninggi-ninggikan apa yang dilakukan oleh Rusia gitu. Padahal kalau sepertinya teman-teman cross check lagi ke bawah gitu ya. Cross check aja kalian scroll ke bawah gitu tentang konten-konten yang pernah saya bikin gitu. Secara spesifik saya mengatakan Rusia itu benar atau tidak pernah, teman-teman. Saya tidak pernah mengkultuskan diri saya mendukung Rusia. Apa untungnya saya mendukung Rusia, teman-teman? Apa tiba-tiba harga sayur jadi murah? Kan nggak mungkin gitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, channel saya ini bukan channel militer, teman-teman. Apalagi channel yang khusus membahas satu topik, yaitu konflik di Ukraina. Sama sekali bukan, teman-teman. Saya bikin channel ini memiliki visi dan misi, teman-teman. Saya bikin konten dengan bahasan konten yang menurut saya memiliki value, memiliki nilai yang bisa diambil suri tauladannya teman-teman. Jadi hal-hal positif itu bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Visi saya membuat channel ini dengan konten-konten yang sudah saya upload. Yang pertama itu membangun karakter orang-orang yang menonton ke hal-hal yang lebih positif gitu teman-teman. Jadi bisa antisipasi dengan suatu keadaan yang pernah terjadi di luar negara kita atau di daerah lain yang ada di negara kita gitu, supaya bisa meningkatkan awareness gitu, bisa meningkatkan lagi rasa peduli gitu. Pokoknya hal-hal yang bersifat antisipatif gitu, sehingga teman-teman yang menonton video saya bisa menjadi pribadi yang lebih positif lagi gitu. Nah, untuk beliau yang sedang saya maksud ini ya, beliau ini selalu memaksa saya untuk membahas tentang kurs. Bahkan ya, saya pribadi jujur nih ya, saya pribadi selama beberapa bulan ini, saya tidak mengikuti lagi perkembangan apa yang ada di konflik Ukraina itu teman-teman. Mungkin kadang ketika saya scroll mungkin muncul beberapa hal yang berkaitan tentang itu. Tapi kalau menurut saya itu tidak ada nilai yang bisa kita ambil gitu ya. Tidak ada value untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, itu bakalan saya skip gitu teman-teman. Dan secara pribadi saya mengakui saya itu tidak tahu gitu perkembangan konflik Ukraina sampai sejauh mana saat ini gitu. Apalagi kata beliau ini kurs sudah di apa ya, sudah diambil alih gitu ya, mungkin bahasanya sudah diambil alih oleh Ukraina. Saya sama sekali nggak tahu gitu teman-teman. Emangnya saya Google dan emangnya saya selalu fokus dengan satu topik. Saya bilang konten saya ini membahas sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan yang ketiga, untuk tampilan saya seperti ini, yaitu otoritas saya sendiri dong. Sudah saya sampaikan kenapa saya berpenampilan seperti ini. Di kehidupan nyata gitu, di kehidupan di luar channel ini, saya ini orang yang ya bisa dibilang NPC lah gitu. Orang yang di suatu lingkungan kalau mau ada saya ataupun tidak ada saya itu tidak menjadi sebuah masalah besar gitu. Jadi saya pingin gitu kalau suatu saat gitu channel saya bisa menyentuh jutaan subscriber gitu. Ya saya pingin menjadi orang yang biasa saja gitu di luar gitu. Dan orang-orang tidak mengenali siapa saya gitu. Nah, itu yang saya mau. Selain untuk membangun brand channel ini gitu kan, saya juga kan belajar cara marketing gitu. Secara branded gitu. Orang-orang, oh kalau Yogos Alien tampilannya seperti ini gitu loh teman-teman. Tapi itu menurut saya adalah ranah pribadi saya ya teman-teman. Setiap orang bebas melakukan apapun itu. Selama tidak melanggar hukum dan selama tidak merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, saya rasa sih itu sah-sah aja ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan yang keempat gitu ya, ada salah satu komentar yang nyaut dari si beliau ini gitu. Berkata ya dia kocak gitu sampai pakai topi Soviet gitu. Saya tegaskan sekali lagi ya teman-teman.
jujur, selama saya membaca apapun itu bahasan sejarah, saya terkesima gitu dengan orang-orang Soviet saat itu. Tapi ingat ya, terkesima dengan orang-orang Soviet yang memang bagaimana mereka itu benar-benar cinta tanah air gitu ya teman-teman. Bagaimana mereka itu benar-benar berusaha, walaupun mereka itu di dalam kepungan di Leningrad ataupun di Stalingrad, mereka benar-benar tidak mau tidak terbersit gitu di benak mereka untuk menyerah gitu. Mereka terus berjuang walaupun tertekan dari dua arah ya, dari pemerintahannya sendiri ataupun dari pihak yang menginvasi gitu. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi, dengan saya salut gitu, bukan berarti saya juga setuju gitu ya, atau senang gitu dengan ideologi yang mereka anut gitu, tidak. Saya hanya menyukai bagaimana mereka mencintai tanah airnya, titik, sampai di situ, tidak menyangkut ideologi, tidak menyangkut yang lain. Tolong bagi teman-teman yang masih menganggap saya pro terhadap Rusia itu, tolong kaji ulang lah. Tapi sekali lagi ya teman-teman, di sini saya tidak ingin memojokkan beliau, saya juga tidak ingin membela diri saya hanya meluruskan apa yang menurut saya sudah menyangkut pribadi gitu ya, something personal gitu. Itu yang ingin saya luruskan. Saya juga tidak ingin memaksa orang-orang supaya suka dengan saya, tidak. Saya lebih senang sesuatu berjalan secara alami, biarkan dunia berputar sebagaimana mestinya. Selalu ada yang hitam, selalu ada yang putih, selalu ada yang setuju, selalu ada yang tidak setuju. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau sepertinya bahasanya agak berkelok-kelok, karena memang ini murni tidak menggunakan teks ya teman-teman. Saya hanya terpecut gitu hati saya ketika membahas kenapa beliau ini selalu seperti itu gitu dengan bahasa provokatifnya. Karena jujur guys ya, apapun yang terjadi di sana, yang tetap dirugikan ya masyarakat sipil gitu ya teman-teman. Mereka mungkin tidak tenang untuk jualan sayur, mereka tidak tenang untuk jualan pulsa, mereka tidak tenang untuk buka usaha servis iPhone, mereka juga tidak tenang untuk ganti oli mungkin kan, ganti oli motor mereka. Mungkin motor mereka sekarang asapnya udah kayak apa kan, karena susah buat ganti oli gitu. Saya pribadi itu lebih mendukung kedamaian teman-temannya, karena yang paling dirugikan itu ya pasti masyarakat sipil ya teman-teman. Kita doakan saja wilayah-wilayah yang ada di dunia ini yang sedang bertikai segera damai gitu, segera pulih perekonomian mereka gitu, biar yang jualan itu tenang gitu ya, mencari nafkah. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bisa membuka pola pikir yang menurut saya masih belum bisa menerima apa yang saya bikin gitu. Tapi bolehlah abang scroll lagi gitu video-video yang sudah saya buat, di bagian mana gitu saya mendukungnya dan di bagian mana saya tidak mendukungnya gitu ya. Karena setiap kali saya bikin konten tentang A, saya dicap mendukung A. Saya bikin konten tentang B, saya dicap mendukung B. Jadi saya tuh bingung gitu. Sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia dukung, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi jalan pikirannya, pasti dicap mendukung lawannya atau dicap hoak. Itu kan sedih banget ya pola pikir seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi, saya tidak akan memaksa seseorang untuk suka dengan saya. Biarkan dunia berjalan dengan alami. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video ini. Masih banyak kurangnya dari video-video yang saya bikin. Tapi semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari konten-konten yang sudah saya bikin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.